Om Swastiastu, selamat siang semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang implikasi pertumbuhan dan perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Kadena Sofiani dengan NIM 2312021047 dan rekan saya Niputu Herlina 2312021045 yang saat ini sudah pindah. Maka dari itu presentasi kali ini akan saya paparkan sendiri. Baik, langsung saja implikasi pertumbuhan dan perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Masa remaja juga masa untuk menemukan identitas diri. Dan masa remaja merupakan masa yang dikatakan masa yang paling indah, karena pada saat itu, pada masa remaja, kita dapat menemukan hal-hal baru pada diri kita sendiri, yaitu berkaitan dengan fisik maupun psikis kita. Namun, pada masa remaja ini merupakan masa yang rentan terhadap perbuatan-perbuatan negatif, karena pada masa remaja ini kita itu mudah terpengaruh dan terombang-ambing jati diri kita sendiri. Maka dengan mudahnya kita bisa mendapatkan hal-hal negatif itu. Masa remaja itu merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Dengan masa pencarian jati diri yang ditandai dengan peralihan perubahan fisik serta diikuti dengan peralihan perubahan emosi dan kejiwaan yang masih sangat tidak stabil dan rentan dengan tindakan-tindakan negatif. Hal ini dapat diakibatkan karena mereka suka mencoba hal-hal baru dan belum tentu semua hal-hal yang dicoba mereka itu baik. Masa remaja merupakan masa di mana paling banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah lingkungan, sekitar, dan teman sebaya. Remaja juga mempunyai rasa ingin tahu akan banyak hal, sehingga membutuhkan upaya untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau dengan kata lain, hal negatif dapat merugikan diri sendiri dan banyak orang. Dan tentunya peran orang tua ini sangat berarti jika perkembangan anak remaja ini telah berlangsung. Masa remaja sering menunjukkan gejolak emosi, baik dalam luapan emosi positif maupun luapan emosi negatif yang dimilikinya ini bila berinteraksi dalam lingkungannya. Respon emosional setiap individu berbeda satu sama lain, sehingga setiap individu itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengendalikan emosinya. Langsung saja ke topik pertama, yaitu pertumbuhan fisik peserta didik remaja. Pertumbuhan diartikan sebagai penambahan dalam ukuran, bentuk, maupun berat. Pertumbuhan fisik remaja merupakan pertumbuhan yang paling pesat karena remaja tidak hanya tumbuh dari segi ukuran atau semakin tinggi atau semakin berat, tetapi juga mengalami kemajuan dalam fungsionalnya, terutama pada organ seksualnya. Misal, atau pubertas, disebut juga pubertas. Hal ini ditandai dengan datangnya menstruasi pada perempuan dan datangnya mimpi basah pada laki-laki. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki yaitu tentunya jakun mulai tumbuh, suara berubah menjadi keras, dada mulai tegap atau bidang, mulai tumbuh jerawat, dan tentunya mulai tumbuh kumis. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada perempuan yaitu suara menjadi nyaring, tumbuh jerawat pada bagian wajah, payudara membesar, dan pinggul membesar. Datangnya masa remaja ini ditandai oleh adanya perubahan-perubahan fisik. Gejala-gejala perubahan fisik remaja muncul ketika anak mulai memasuki masa awal remaja, di mana perubahan tersebut hampir selalu disertai dengan perubahan sikap dan perilaku, dan hampir keseluruhannya itu dari perubahan perilaku mereka. Bisa berlangsung cepat ataupun lambat. Perubahan tersebut merupakan salah satu dampak dari pengalaman yang belum pernah mereka rasakan. Hal ini menyebabkan sering terjadinya permasalahan dan ketidakseimbangan pada
remaja itu sendiri. Oleh karena sebab itu, makalah ini disusun untuk mengetahui dampak dari pertumbuhan fisik remaja dan implikasi terhadap pendidikan. Dalam masa remaja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama yaitu pengaruh keluarga, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, pengarah bentuk tubuh, dan tentunya lingkungan. Kenyataan psikologi yang selalu dipegang oleh Kurt Lewin ialah bahwa pribadi itu selalu ada dalam lingkungannya. Pribadi tak dapat dipikirkan lepas dari lingkungannya. Oleh karena itu, implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pendidikan pun tidak dapat terlepas dari lingkungan remaja itu sendiri. Dimulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan masyarakat yang sangat memberikan andil besar dalam implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pendidikan. Jadi, apabila dalam kenyataannya terdapat ketidakkeselarasan dalam perkembangan kepribadian remaja yang akhirnya menjadi suatu permasalahan, lingkungan pun memberikan pengaruh pada saat itu. Langsung saja pada topik kedua, yaitu perkembangan kecerdasan peserta didik remaja. Kecerdasan adalah kemampuan dimiliki oleh seseorang yang meliputi keterampilan, pengetahuan, ataupun keahlian yang dimiliki oleh mereka dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Setiap anak itu lahir normal maupun fisik dan mentalnya yang menyebabkan berpotensi menjadi cerdas. Dalam perspektif psikologi pendidikan, kecerdasan dianggap sebagai kemampuan mental terhadap suatu persoalan. Secara umum ada 3 faktor yang menenggarai kecerdasan seseorang, yaitu yang pertama, penilaian atau judgment, yang kedua, pengertian atau comprehension, dan yang terakhir yaitu penalaran atau reasoning. Ukuran kecerdasan intelijensi yang lazim disebut sebagai IQ atau intelligence quotient, merupakan perbandingan kemampuan antara umur mental terhadap umur kronologis kenyataan, pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan fisik masing-masing. Dalam rangka mengembangkan kecerdasan peserta didik dibutuhkan suatu pendekatan yang bisa dilakukan oleh pendidik dan pelaksananya, yang kemudian akan melahirkan metode mengajar. Dalam rangka mengembangkan kecerdasan peserta didik dibutuhkan suatu pendekatan yang bisa dilakukan oleh pendidik dan pelaksananya, yang kemudian akan melahirkan metode mengajar. Melalui sebuah pendekatan tersebut, peran peserta didik. Sebaliknya, tanpa mengetahui pendekatan, tidak mustahil pendidik menjadi sulit mengembangkan kecerdasan peserta didiknya. Langsung saja ke topik yang ketiga, yaitu perkembangan bakat khusus peserta didik. Tentu dari kalian dan teman-teman saya sendiri itu memiliki bakat-bakat tertentu, dan tentunya bakat mereka itu berbeda-beda. Bakat dapat diartikan sebagai suatu keahlian atau kepandaian bawaan yang dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir. Menurut Antika, menyatakan bahwa bakat biasanya diartikan dalam kemampuan bawaan, yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Berdasarkan pengertiannya bahwa bakat merupakan potensi yang masih perlu untuk dikembangkan, namun perlu diketahui sebelum mengembangkan bakat tersebut agar penyalurannya sesuai dengan bakat khusus yang dimiliki terlebih dahulu harus mengenal bakat khusus apa yang ada dalam diri tersebut. Namun masih terdapat beberapa siswa yang belum mengetahui bakat khusus apa yang terdapat dirinya. Tentu saja saya sendiri juga begitu. Sejalan dengan hal tersebut, Indris menyatakan sebagai berikut. Dengan bakat kemungkinan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, tetapi untuk mewujudkan bakat dalam suatu prestasi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Pengembangan bakat khusus yang ada dalam diri siswa atau individu memerlukan bantuan dari lingkungan. Pengembangan bakat siswa-siswi memerlukan adanya latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi dari pihak lain atau lingkungan di mana mereka berada.
Lingkungan tersebut diantaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan tentunya lingkungan sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, atau bimbingan dan konseling. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang dapat memberikan kesempatan secara lebih leluasa kepada siswa, serta lingkungan yang dapat memfasilitasi perkembangan siswa secara lebih efektif. Bakat dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan dasar yang bersifat umum alias dimiliki oleh setiap orang. Contohnya bakat berbicara, berjalan, dan bergerak, dan itu tentunya semua orang pasti sudah memilikinya. Itu yang juga disebut dengan bakat umum. Sedangkan bakat khusus adalah potensi khusus yang dimiliki oleh segelintir orang, di mana tidak semua orang memiliki bakat khusus itu. Seorang yang memiliki bakat khusus biasanya akan lebih menonjol dibandingkan dengan orang lain dalam satu aspek. Jadi, di sini saya akan membacakan contoh-contoh bakat khusus. Yang pertama yaitu bakat verbal. Orang yang memiliki potensi dalam menyampaikan kata-kata, biasanya orang ini pandai berbicara, contoh, berpidato, storytelling, dan bernyanyi. Itu disebut dengan bakat verbal. Yang kedua, bakat numerikal, potensi khusus dalam bidang angka-angka. Biasanya orang ini pandai dalam berhitung, seperti matematikawan dan akuntan. Yang ketiga, bakat scholastic, potensi khusus dalam bidang kombinasi logika atau kata-kata dan angka, alias kata-katanya berhubungan dengan logika dan angka. Bakat ini kerap dimiliki oleh seorang akuntan, ilmuwan, dan dokter. 4. Bakat abstrak. Bakat yang berbentuk pola, diagram, rancangan ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, serta posisinya. Orang dengan bakat ini cocok menjadi seorang desainer. Bakat mekanik. Potensi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip mekanik ilmu, IPA, dan cara kerja suatu mesin. Orang dengan bakat ini cocok menjadi seorang peneliti atau pekerja dalam bidang otomotif. Terakhir, yang ke-6, bakat spasial atau relasi ruang. Bakat yang berhubungan dengan aspek spesial seorang yang meliputi kemampuan analisa ruang dan visualisasi. Jenis bakat yang biasanya dimiliki oleh seorang fotografer, artis, dan tentunya arsitek. Selanjutnya yaitu bakat kecepatan atau ketelitian clerical. Bakat yang berhubungan dengan potensi tulis-menulis, meramu di laboratorium, dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu bakat bahasa atau linguistik. Potensi penerapan analitis bahasa, biasanya orang memiliki bakat ini menjadi seorang ahli sastra. Upaya pendidik dalam mengembangkan bakat remaja dan implikasinya. Bakat bersifat potensial yang memerlukan pengembangan. Dalam dunia pendidikan, untuk mengembangkan bakat siswa diperlukan upaya pendidikan dalam mendukung pengembangan bakat siswa. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan pendidik dalam mendukung pengembangan bakat peserta didik adalah yang pertama, perkaya siswa dengan macam-macam pengalaman dan latihan. Yang kedua, berikan perhatian, simpati, dan empati terhadap siswa yang berbakat sehingga dia merasa dipedulikan oleh pendidik. Yang ketiga, sediakan fasilitas yang memadai sehingga siswa dapat menggunakannya untuk berlatih. Yang keempat, buat acara perlombaan bakat sehingga memicu siswa untuk mengembangkan potensi bakatnya. Yang terakhir yaitu berikan penghargaan atau pujian atas usaha yang dilakukannya. Baik, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi saya kali ini. Kesimpulannya, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa dan tidak juga disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dan pastinya tentu kita sudah merasakan hal itu. Remaja juga dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai dengan permulaan pubertas. Salah satu lingkungan hidup bagi remaja adalah lingkungan pendidikan atau sekolahnya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswanya agar mampu mengembangkan potensi di bidang moral, spiritual, intelektual, emosional, serta sosial,
Selain itu, sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian siswa dalam cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru menjadi substitusi orang tua. Pembentukan seorang remaja juga sangat ditentukan dari segala yang diterimanya. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan agar mampu membentuk remaja memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Pendidikan mampu memberikan apa yang dibutuhkan remaja dalam rangka pembentukan karakternya. Berdasarkan uraian di atas, maka ciri-ciri masa remaja ialah masa yang penting. Masa remaja sebagai periode peralihan, masa remaja sebagai usia bermasalah, dan sebagai periode perubahan, dan sebagai masa dalam mencari identitas. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya minta maaf jika kebanyakan saya membaca karena di sini saya mempresentasikannya sendiri. Jadi terima kasih atas dosen pengampu Ibu Irvina dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.